Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Sepulang Ngampus, tempat kita ngobrol-ngobrol santai. Aku sama Hasna Salsabila dan gak lupa sama partner aku. Aku Rosmawati. Oke, di sini kita bakal ngomongin apa sih, Ros? Kesehatan mental di Gen Z. Oke. Kita nggak berdua. Ada narasumber kita yang sangat berpotensi dan banyak pengalaman. Bu Risna sekaligus narasumber kita pada kali ini. Assalamualaikum. Oke, langsung saja. Jadi ya Gen Z itu kan dikenal dengan segala tentang hal baru yang dihadapi, seperti dari kehidupannya, dari kehidupan nyatanya, dari kehidupan media sosialnya, mungkin terganti atau ekspektasinya lingkungan dan lainnya. Menurut Guna, apa sih yang bikin kesehatan mental Gen Z itu sekarang jadi semakin penting buat diperhatiin? Oke, jadi kalau sekarang itu yang ngobrolin soal Gen Z, memang anak-anak zaman sekarang itu kan beda ya, kayak zaman dulu kita gitu. Kalau dulu mah kan nggak ada media sosial gitu, saya betul-betul yang kita lihat di kehidupan nyata aja gitu kelihatan. Kalau sekarang kan memang anak-anak muda zaman sekarang tuh sudah mulai terpapar ekspektasi ya. Jadi mereka melihat ekspektasi kehidupan itu dari media sosial gitu. Kadang kita kalau misalkan ngelihat nih, wah dia tuh bahagia banget ya gitu, dari pendidikannya, dari soal asmara, dari finansial gitu kan, belum lagi ngelihat apa yang dia miliki tuh kayaknya sempurna banget. Coba kalau kita kayak gitu kan, kita mah nggak punya seperti itu, nggak ngerasain seperti itu. Jadi nah itu hal-hal yang seperti itulah yang dilihat di orang lain ada, di kita nggak ada, kadang bisa jadi media untuk minder gitu kan, merasa nggak percaya diri, ngerasa nggak punya siapa-siapa, ngerasa nggak punya apa-apa gitu. Nah kadang seperti itulah yang bisa menjadi tekanan, karena kan memang sekarang tuh anak-anak nggak bisa jauh dari media sosial, apa-apa diuploadkan gitu kan. Termasuk bukan hanya Gen Z ya, kadang kita juga nih di anak-anak milenial, anak-anak tahun 90-an, 2000-an gitu juga memang sekarang sudah mulai istilahnya di lingkungannya sudah serba media sosial, jadi apapun standar kehidupannya tuh media sosial gitu. Jadi kadang hal-hal yang mungkin banyak pengaruh dari hal-hal yang kurang baiknya yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita, ternyata itu benar-benar mempengaruhi mental kita gitu, psikis, mental. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Ya, apalagi media sosial kan Bu kadang bikin kita merasa harus sempurna. Padahal kan di balik itu semua kita nggak tahu kehidupan asli mereka kayak gimana gitu ya Bu. Iya benar banget, karena sampai kan sekarang itu udah nggak aneh ya kalau orang punya second akun lah, punya akun ketiga, akun keempat, dan itu kehidupannya di masing-masing akun tuh berbeda gitu kan. Ada yang hanya untuk pencitraan, reverse akunnya yang kehidupan yang sangat sempurna gitu kan, yang cara bicara harus dijaga gitu ya, penampilan harus yang se-expert mungkin, se-excellent mungkin gitu. Sementara mungkin di dalam tubuhnya ada yang tertekan, aku tuh nggak seperti ini loh sebenarnya gitu, aku nggak gini gitu. Makanya kadang orang-orang bikin lagi second akun yang di situ benar-benar bisa mengekspresikan beneran mereka gitu, bisa nyanyi-nyanyi, bisa joget-joget gitu kan, bisa jadi diri sendiri gitu. Dari situ aja kan udah mulai kelihatan ya bahwa memang orang itu kadang menampilkan yang istimewa untuk bisa dinikmati atau ditonton oleh banyak orang, tapi dia nggak menikmati diri sendiri, nggak menikmati dengan kehidupan yang beneran mereka alami gitu. Oke. Betul banget. Jadi nggak selalu harus sibuk kan ya Bun. Terkadang memberi ruang untuk diri sendiri itu malah
lebih penting saya buat me time gitu kan ya, buat keluar gitu atau sekedar kayak keluar aja lah, yang penting nggak stres gitu. Kalau misalnya dikit-dikit kan Gen Z tuh yang saya rasakan ya Bun, kayak dikit-dikit stres pengen keluar, sekedar maupun itu kayak sekedar pengen keluar aja gitu Bun. Jadi kita tuh kayak perlu gitu buat me time kan. Iya bener banget karena kita kan biasanya bareng-bareng ya sama orang lain, orang sekitar gitu. Kadang memang kalau kita ngerasa udah lelah atau ngerasa udah nggak nyaman, memang harusnya dibikin me time. Kita apa sih, kan diri kita sendiri yang tahu bahwa apa sih yang bisa bikin tubuh kita bisa kembali baik lagi, yang bisa bikin relax tuh apa gitu. Ada seseorang yang memang aku pengen karaokean, nyanyi sendiri, wah pokoknya sampai nyanyi aja sepuasnya. Ada yang orang tuh pengen cuma merenung sekedar di depan pantai gitu, senang. Ada yang memang cuma sekedar pengen ngopi sendirian, ada kan. Ada yang aku mau pengen butuh rebahan, pengen tidur pokoknya seharian. Ada yang senangnya nonton film. Jadi ya itu memang dibutuhkan me time untuk diri sendiri ya, ruang-ruang untuk diri sendiri. Biar kita bisa kembali lagi ke titik baiknya diri kita gitu. Oke, lanjut nih Bun, kalau Gen Z merasa stres atau cemas, apa ada tanda-tanda yang harus diwaspadai? Oke, kalau misalkan tanda-tanda stres itu sebetulnya bukan hanya untuk Gen Z ya, tapi ini sebetulnya umum dirasakan oleh setiap manusia, setiap orang di antara kita gitu. Tapi memang apa istilahnya untuk kesehatan mental ini memang biasanya sekarang lagi banyak dirasakan oleh anak-anak Gen Z ya gitu. Karena kan apa ya, mereka tuh bahkan malah jadi ngerasa berlomba-lomba untuk jadi punya apa kesehatan mental yang terganggu, jadi malah bangga gitu loh. Kayak apa tuh sekarang banyak nama-nama penyakit penyakit mental yang mereka udah, aku mah lagi penyakit ini punya apa namanya standar kecemasan yang berbeda gitu. Kalian tuh harus ngerti karena aku punya penyakit itu. Biasanya seperti itu kan ya Gen Z. Bukannya berusaha untuk sehat, tapi malah orang lain tuh yang harus mengerti bahwa kita tuh sakit gitu. Nah sebetulnya itu yang salah ya. Seharusnya ketika kita merasa nggak baik-baik aja, kita harus memperbaiki diri sendiri. Nah untuk tanda-tandanya apa aja? Biasanya kalau misalkan si tubuh kita tuh jadi cepat lelah, bahkan lelahnya itu itu nih capek-capek tuh gitu, si badan tuh nggak tahu kenapa lelah saja, padahal kita tuh bukan yang lagi ngelakuin hal yang gimana-gimana, malah kayak abis melakukan hal yang menyenangkan juga capek, lelah gitu, kayak nggak mau si badan teh pengennya diam gitu. Nah itu udah tanda-tanda ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan perasaan kita nggak enak terus, ada perasaan nggak enak aja terus ya, mood aja terus, si bad mood aja si hati itu ya, tiba-tiba cepat marah, cepat tersinggung gitu, suasana hati tuh nggak enak. Nah itu biasanya udah mulai tanda-tanda bahwa kita sebetulnya ada di posisi kesehatan mental yang sedikit terganggu gitu. Jadi kadang kalau misalkan kita kan kalau kondisi hati lagi enak, misalkan ada yang ngeliatin, kamu meni gemoy, gendut gitu ya. Kalau hati kita lagi enak, biarin atuh gemoy-gemoy oke dah lucu gitu ya. Kerusuh nama gara remas ya batur oke digemoykeun gitu kan. Kalau hati kita lagi enak. Tapi coba kalau misalkan hatinya lagi tepararubuh, lagi nggak enak, kan kamu meni gemoy, kamu meni body shaming, sih mending nggak boleh body shaming teh ya. Boleh gitu teh, di rumah memang sebesar apa badanku gitu kan, apakah seburuk itu di mata orang? Wah langsung kan pemikirannya juga langsung tiba-tiba muncul dari mana-mana, ngerasa pengen diet, terus dengan diet yang instan, otomatis konsumsi obat-obatan yang nggak baik kan. Jadi memang segala sesuatu berasal dari hati ya. Kalau misalkan kondisi hati kitanya enak, nyaman gitu, pasti penerimaan untuk hal apapun kita siap gitu. Jadi kita harus lebih aware lagi ya Bun sama perasaan diri sendiri. Kalau udah tahu ada masalah mental, kira-kira gimana cara bantuan tanpa ngerasa malu atau takut gitu. Rasa takut ya.
Nah, oke, kalau misalkan gejala-gejala itu udah mulai terasa, nah biasanya kita apa? Pertama, kita harus berusaha untuk mengobati diri sendiri dengan diri kita dulu sendiri. Misalkan tadi me time dulu sebelum apa-apa ya. Kalau misalkan udah ngerasa capek, perasaan udah mulai nggak enak, jadi mulai cepat marah. Kenapa sih aku tuh nggak segampang marah ya gitu? Kayak sama orang nih gini udah mulai marah, tandanya udah nggak bener. Coba menarik diri dulu dari lingkungan kita, me time dulu dengan hal-hal yang mungkin bisa kembali memperbaiki mood kita. Entah itu dengan bernyanyi, entah itu dengan menonton film, ataupun juga dengan istirahat penuh gitu. Nah, karena kan kita yang paling tahu ya, yang paling kita sukai apa gitu. Nah, biasanya hal-hal yang disukai itulah yang bikin kita mood dan perasaan kita membaik. Setelah itu kalau misalkan ini tuh udah seharian, udah kadang beberapa hari juga udah midnight, tapi masih nggak enak, masih apa sih ini teh kok nggak nyaman ya gitu, ada apa? Nah, itu berarti kalian butuh banget teman ngobrol. Nah, si teman ngobrolnya ini sama siapa? Pastinya sama orang yang paling dipercaya. Pertama sama keluarga. Biasanya kan kalau anak-anak sama ibunya, sama ayahnya, boleh sama kakak, adik, atau siapapun yang bisa kita percaya, yang dirasa nyaman gitu. Tapi bisa juga kalau misalkan ke keluarga mah bisa suka jadi khawatir gitunya. Kadang kita takut kalau cerita ke ibu bisa si ibu tuh jadi kepikiran, ikut khawatir gitu. Biasanya kita curhat ke bestie-nya. Nah, tapi memilih bestie juga harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai baru sekali 2 kali jalan ngerasa nyaman kitanya oversharing gitu kan. Sementara kita belum belum bisa meyakini bahwa orang ini amanah atau enggak dengan cerita kita. Bisa aja kan diceritain lagi ke orang gitu. Makanya kalau misalkan kita punya teman, punya sahabat, punya bestie terbaik, kita harus yang sudah diyakini bahwa orang ini benar-benar baik, benar-benar bisa dipercaya. Jadi kita bisa cerita istilahnya apapun yang senyamannya kita. Biasanya kalau udah cerita sama bestie banyak suka lebih plong gitu. Nah, cuman kalau misalkan kita lagi ada di posisi seorang bestie nih, misalkan lain cerita ke Bunda, udah aku tuh gini, tuh sama, saya lebih sama ya. Adu nasib, malah jadi adu nasib gitu ya. Yang paling harus kita hindari. Jadi saat bestie kita bercerita, justru bestie kita tuh lagi butuh banget teman cerita, tanggapi gitu, ditanggapi sebaik mungkin biar dia itu nggak makin terpuruk gitu. Jadi harus kita tanggapi biar seenggaknya masalahnya nggak akan jadi cepat terselesaikan, tapi seenggaknya rasa di dalam dirinya tuh plong, enakan gitu. Jadi jangan malah adu nasib, ini mah udah aku juga curhat gitu ya, malah ditambahin lah sama hal-hal yang justru membebani dia. Aku gak sama, bukan udahlah kita mah udah sama-sama kieu mah gitu. Jadi seenggaknya beri ruang untuk sahabat kita, teman kita untuk bercerita, dan kita memberikan tanggapan yang memang diharapkan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah cerita ke teman, masih karena dulu apa tuh ini tuh mesti ada yang salah di dalam diri kita. Nah, itu jangan sungkan untuk mencari pertolongan. Pertolongannya kemana? Tentunya ke psikolog ya, ke konselor gitu. Jadi kita tuh tahu gitu, di dalam diri kita tuh mungkin ada yang nggak beres. Harus kan kalau kayak psikolog itu punya ilmunya ya, ilmunya secara ilmu psikis pasti tahu gitu dokter. Jadi mereka bisa menangani sesuai dengan prosedurnya gitu. Nah, atuh da cenah malu kudu ke psikolog mah bisa pajarkeun ininya cenah urang teh sakit apa gitu, bisi cenah dibeja-beja saya sakit jiwa, padahal bukan ya, karena penyakit mental itu kan mulai dari yang ringan sampai dengan yang paling akut. Justru yang perlu diwaspadai itu dari gejala ringan itu jangan sampai dibiarkan, harus mulai ditangani biar tidak berlarut sampai ke yang lebih parah gitu. Nah, kalau sekarang kan udah mulai banyak ya gitu psikolog juga yang bisa enak diajak ngobrol, nggak bikin kita malu atau sungkan gitu. Iya, betul banget, setuju Bun. Buat teman-teman nih ya, Gen Z, dengerin podcast ini, apa sih tips sederhana yang bisa mereka lakuin setiap hari? Yang sederhana lah, yang tiap hari
dilakuin gitu buat jaga kesehatan mental. Oke, sebelum ke tips berarti tadi ya ngobrolin tentang psikolog gitu ya kan, karena tadi takut malu gitu ya, takut sungkan gitu. Nah sekarang kan sudah mulai banyak di era digital ini sudah mulai ada aplikasi kesehatan secara online ya. Jadi udah mulai banyak bisa didapatkan gitu. Kalau misalkan kita buka aplikasinya itu sudah banyak juga kayak di Halodoc ya, ataupun banyak aplikasi-aplikasi kesehatan yang di situ bisa memunculkan pilihan kita ngobrol dengan psikolog. Jadi nggak akan malu lagi, nggak harus ngincing terus takut ketahuan sama orang ya. Jadi kita cukup di aplikasi aja udah bisa mulai ngobrol lagi. Nah sekarang lanjut ke yang barusan untuk tips sederhana yang bisa mulai dilakukan sama anak-anak Gen Z ataupun oleh teman-teman semuanya nih. Yang pasti kita harus mengatur pola hidup kita, lifestyle kita harus mengacu ke lifestyle yang lebih sehat gitu. Salah satunya yang paling penting adalah pola tidur. Nah jangan sampai kurang tidur. Ya kan anak-anak sekarang mah gitu ya, kadang Bunda juga kalau misalkan misalkan lagi ngerjain sesuatu tugas tapi nggak terlalu sering ya, kadang ngelihat anak-anak teh ya masih kene live. Kamu coba mending gabut bisa live jam segini, masih kene malam gitu. Udah masih kene live, masih kene bangun gitu. Nah itu biasanya kalau orang yang kurang tidur biasanya nggak siap dengan menjalani hari selanjutnya. Coba bayangin aja, kalau misalkan kita tidur jam 9, enak tidur nyaman ya, pas pagi-pagi kan senangnya pagi ini, alhamdulillahirabbil alamin ya, kita masih diberikan kehidupan dan siap menerima tantangan hari itu gitu, dengan wajah yang fresh gitu, nggak kusut, badan juga prima, pasti bisa memberikan pelayanan prima juga, bisa bertemu dengan orang dengan senyuman yang enak gitu. Sementara kalau misalkan kita kurang tidur, jam 2 baru tidur, jam 3 baru tidur 1 jam udah harus bangun. Itu nih udah bangun lagi gitu. Ini udah pagi-pagi lagi itu masih ngantuk, pasti rudet kan. Udah merudet dari pagi, nyambung itu sampai siang, nggak siap lah menerima tantangan hari itu, nggak mau ketemu sama orang-orang, rudet mumet, hatinya nggak enak, pasti dari situ udah mulai yang bisa nyambung seharian pasti nggak enak. Terus kemudian tips harus rajin olahraga. Nah, itu yang paling sulit ya. Karena dalam olahraga itu banyak banget manfaatnya ya. Selain misalkan kita olahraga kardio, itu kan untuk kesehatan fisik ya. Kemudian juga untuk cara nyambungnya sama kesehatan mental ada. Kalau kita misalkan olahraga, di dalam tubuh kita itu mengeluarkan hormon yang baik untuk kesehatan mental kita. Jadi hormon bahagianya keluar gitu. Tapi kalau misalkan aku mah asal keringetan udah di rumah ge barang damel cenah sama nyesel juga ngesang cenanya ngepel juga ngesang, beda sayang ya. Jadi harus dibedakan. Kalau misalkan kita bekerja nih, melakukan pekerjaan sampai keringetan, itu nggak dihitung olahraga. Hati-hati, karena si tubuh kita tahu, pinter ya, si tubuh kita tahu ini mah bukan olahraga, nggak mau mereka mengeluarkan hormon-hormon bahagia gitu, karena mereka mengeluarkannya hormon untuk mengeluarkan energi untuk bisa memberikan tenaga gitu, jadi untuk membersihkan. Tapi pas kita olahraga, dinas nih, pakai sepatu, ya pakai OOTD, biarin walaupun di rumah juga, nggak harus ke sanggar, di rumah aja. Di rumah juga harus ada waktunya, kita harus punya spare waktu berapa menit untuk di rumah pakai sepatu, pakai baju olahraga, nyalain musik yang disukai ya, bisa sambil nonton YouTube gitu ya, bisa sambil olahraga sendiri. Si tubuh teh langsung merespon, oh hey kita lagi olahraga, ayo keluarkan hormon baiknya. Wah, jadi si tubuh kita itu dengan semangat karena tahu kita lagi diajak olahraga, si tubuhnya ngeluarin lah itu si hormon senang si hormon happy-nya keluar. Setelah keluar hormon happy-nya, enak dong, kayak tadi yang udah Bunda bilang, kalau perasaan kita enak, mau apapun yang orang katakan, mau apapun yang orang lakukan, kita nggak peduli karena kita happy gitu. Jadi kalau udah seneng mah, mau dibilang ih mau gendut, biarin, kita mah gendut juga kita mah hebat. Mau dibilang
Is ya kamu mending berangkatnya kena motor kita atau kena mobil. Biarin kena motor teh ke angin-angin. Karena kita mah seneng angin gelebung ya. Jadi selalu siap dengan apapun yang orang lain katakan. Selalu siap dengan apapun yang orang lain lakukan. Kita pasti memberikan respon yang baik, respon yang positif gitu. Beda kalau misalkan kita nggak ada hormon bahagianya, nggak ada hormon baiknya di dalam tubuh, pasti semrawut. Apapun, sebaik apapun orang yang lakukan, omongin, pasti jadi salah. Kadang dibilang cantik ya, kemana aja yang cantik? Emang biasanya kita nggak cantik gitu. Hari kemari, hari ini doang ya cantik. Berarti kemari aku teh rame jut ya. Sedih ya teh langsung di rumah teh yang Jadi pemikiran aku teh meni baru hari ini diapresiasi. Iya. Pasti gitu. Iya. Penerimaannya pasti beda. Walaupun itu diapresiasi baik, pasti nerimanya jadi nggak baik. Makanya kalau ada orang yang selalu negatif ya ketika kita melakukan hal baik, mereka juga ngerespon yang negatif, berarti kemungkinan hormon bahagianya, hormon happy-nya nggak keluar di dalam tubuh si orang itu. Berarti kemungkinan ada kesehatan mental yang mungkin sedikit terganggu gitu. Wah, teman-teman banyak banget ya insight yang kita dapat hari ini. Terima kasih Buna. Ya, sama-sama saya. Udah gabung dan sharing ke hal-hal yang super berguna banget. Ya, semoga semua yang dengerin kita lebih aware dan gak ragu untuk jaga kesehatan, dan jangan lupa be yourself. Benar banget, harus jadi diri sendiri. Jangan lupa juga kalian gak sendirian. Iya, ada kita di sini. Sampai ketemu di episode lainnya. Berikutnya. Semoga, terima kasih Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi di Amin. episode selanjutnya. Harus dong ya. Dan lebih judulnya akan lebih menarik lagi. Oh, harus lebih spektakuler. Burungkeun saya. Baik, di sini kita akhiri. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Stay happy, stay healthy, dan terus peduli sama mental kalian. Bye bye.